Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Helmi Mardadillah dan rekan saya yaitu Muhammad Asidik. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma kriptografi block cipher, stream cipher, dan fungsi HSH untuk memenuhi tugas keamanan data. Pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama itu membahas algoritma kriptografi block cipher dan stream cipher. Kemudian yang kedua itu persamaan algoritma kriptografi block cipher dan stream cipher. Yang ketiga yaitu perbedaan algoritma kriptografi block cipher dan stream cipher, dan empat yaitu ciri khas fungsi HSH. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang algoritma kriptografi block cipher dan stream cipher. Algoritma kriptografi block cipher. Block cipher merupakan algoritma yang beroperasi pada sekumpulan bit dengan panjang yang sama, yang disebut dengan blok. Kemudian langkah awalnya yaitu membagi plain text menjadi blok-blok, kemudian dienkripsi dengan kunci yang sama panjang dengan blok sehingga menghasilkan ciphertext yang sama panjang dengan teks aslinya. Dalam proses enkripsinya, block cipher menggunakan beberapa fungsi matematika, di antaranya fungsi permutasi, fungsi substitusi, sehingga confusion dan diffusion pada block cipher terpenuhi. Istilah konfusi dan difusi diperkenalkan oleh Claude Shannon pada tahun 1949. Permisalannya yaitu ukuran blok plain text yang dienkripsi adalah 64 bit, maka akan menghasilkan ciphertext yang berukuran 64 bit juga. Pada umumnya, setiap blok plain text yang diproses berukuran 64 bit. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, ukuran blok plain text berkembang menjadi 128 bit, 256 bit, bahkan menjadi 512 bit. Kemudian pada block cipher ini dikenali mode operasi, yaitu yang pertama electronic coded block atau ECB, yang paling sederhana dari yang lainnya. Kemudian yang kedua itu cipher block chaining atau CBC, yaitu yang menggunakan vektor inisialisasi. Kemudian yang ketiga itu ada cipher feedback atau CFB, yaitu stream cipher yang didapatkan dari block cipher. Kemudian yang keempat itu ada output feedback atau OFB, yaitu input yang digunakan untuk enkripsi. Selanjutnya adalah hasil enkripsi ciphertext sebelum di-store dengan plaintext. Kemudian yang kelima yaitu ada counter. Kemudian algoritma kriptografi block cipher ini menggabungkan beberapa teknik kriptografi klasik dalam proses enkripsinya. Dengan kata lain, block cipher ini dapat diacu sebagai super enkripsi. Tekniknya yaitu ada substitusi, transposisi, ekspansi, dan kompresi. Kemudian ada algoritma kriptografi stream cipher. Algoritma stream cipher ini menggabungkan bit teks biasa dengan aliran bit sandi pseudo-random dengan menggunakan operasi XOR atau XOR eksklusif atau stream cipher menginkripsi digit teks biasa satu persatu dengan berbagai transformasi untuk digit yang berurutan. Karena enkripsi setiap digit bergantung pada status mesin penyajian saat ini, sandi aliran juga dikenal sebagai sandi status. Biasanya, bit atau gigitan tunggal digunakan sebagai satu digit. Untuk menghindari masalah keamanan, harus dipastikan bahwa status awal yang sama tidak digunakan lebih dari sekali. Stream cipher yang paling banyak digunakan yaitu RC4. Kemudian pada algoritma kriptografi stream cipher ini ada beberapa khasnya, yaitu pada algoritma ini plaintext tidak dipotong menjadi blok-blok tetapi enkripsi dengan kunci yang mengalir. Kemudian itu sering disebut dengan sandi aliran. Kemudian stream cipher ini sering digunakan secara luas di internet maupun di telepon seluler. Kemudian itu stream cipher ini tidak dibatasi oleh panjang plain text. Ini merupakan gambar dari diagram stream cipher. Kemudian pembahasan kedua itu persamaan algoritma kriptografi block cipher dengan stream cipher. Jadi block cipher dan stream cipher ini merupakan dua algoritma enkripsi yang termasuk dalam satu keluarga, yaitu keluarga cipher kunci simetris, di mana kunci simetris merupakan suatu algoritma yang kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi. Jadi sehingga algoritma ini disebut dengan single key algorithm.
Kemudian pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hasbi. Pada Hasbi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan algoritma kriptografi block chipper dan stream chipper. Halo, di sini sudah tertera perbandingan dari block chipper dan stream chipper, yaitu diawali dengan dasar. Block chipper memiliki dasar konversi teks biasa dan dengan mengambil bloknya sekaligus. Sedangkan stream chipper konversi teksnya dengan mengambil 1 byte teks biasa pada suatu waktu. Di kompleksitasnya, yaitu block chipper memiliki desain sederhana, sedangkan stream chipper memiliki desain kompleks secara komparatif. Dan tidak ada bit yang digunakan. Block chipper memiliki 64 bit atau lebih, sedangkan stream chipper hanya 8 bit. Kemudian pada kebingungan dan difusi, block chipper menggunakan kebingungan dan difusi, sedangkan stream chipper bergantung pada kebingungan saja. Di mode algoritma, block chipper menggunakan ECB atau buku kode elektronik dan CBC, Cipher Block Chaining. Dan stream chipper menggunakan CFB atau umpan balik chipper dan OFB, umpan balik keluaran. Kemudian pada perbandingan reversibilitasnya, block chipper membalik teks transkripsinya sulit, sedangkan stream chipper menggunakan XOR untuk enskripsi yang dapat dengan mudah dibalik ke teks biasa. Kemudian di pelaksanaan, block chipper memiliki Fizzle chipper, sedangkan stream chipper menggunakan Vernam chipper. Ciri khas fungsi hash. Next. Okay. Fungsi hash dinamakan dengan H atau K, bertugas untuk mengubah K atau key menjadi suatu nilai dalam interval O sampai X, di mana X adalah jumlah maksimum dari record yang dapat ditampung dalam tabel. Fungsi hash menyimpan nilai asli atau kunci pada alamat yang sama dengan nilai hashnya. Pada pencarian atau suatu nilai pada tabel hash, yang pertama dilakukan adalah menghitung nilai hash dari kunci atau nilai aslinya. Kemudian membandingkan kunci atau nilai asli dengan isi pada memori yang beralamat nomor hashnya. Dengan cara ini, pencarian suatu nilai dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus memeriksa seluruh tabel satu persatu. Selain digunakan pada penyimpanan data, fungsi hash juga digunakan pada algoritma inskripsi sidik jari digital atau fingerprint untuk mengautentifikasi pengirim dan penerima pesan. Sidik jari digital diperoleh dengan fungsi hash, kemudian nilai hash dan tanda pesan yang asli dikirim kepada penerima pesan. Dengan menggunakan fungsi hash yang sama dengan pengirim pesan, penerima pesan mentransformasikan pesan yang diterima. Nilai hash yang diperoleh oleh penerima pesan kemudian dibandingkan dengan nilai hash yang dikirim oleh pengirim pesan. Kedua nilai hash harus sama, jika tidak pasti ada masalah. Ada beberapa macam fungsi hash yang relatif sederhana, di antaranya yaitu pertama, metode pembagian bersisa atau division remainder method. Yang kedua ada melipati atau folding. Yang ketiga ada transformasi radix atau radix transformation. Dan yang terakhir ada pengaturan ulang digit atau digit rearrangement. Oke. Sekian dari penjelasan saya, akan saya kembalikan kepada Ilmi. Kepada Ilmi, dipersilakan. Baiklah, untuk presentasi kami hanya segitu. Untuk penjelasannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.